Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bicara tentang Asma 3, Pohon Pikiran dan Buah Pikiran oleh Ateng Kusnadi Abdul Karim. Membaca atau mendengar subjudul Pohon Pikiran dan Buah Pikiran mungkin membuat kita bertanya-tanya, apakah memang ada pohon pikiran dan buahnya? Apa maksudnya? Pertanyaan ini tentu saja bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab, tapi jawaban atas pertanyaan ini sangat penting untuk kita sadari, sangat penting untuk kita pahami, dan sangat penting untuk kita bisa menjadi insan-insan ahsani taqwim yang luar biasa. Sekali lagi mungkin ada yang bertanya, apa iya ada pohon pikiran? Dan apa iya ada yang namanya buah pikiran? Apa maksud dari pohon pikiran dan buah pikiran ini? Kalaupun ada pohon pikiran dan buah pikiran, apa beda di antara pohon pikiran dan buah pikiran itu? Bagaimana kita bisa menanam pohon pikiran dan bagaimana kita memetik buah pikiran? Pertanyaan ini mudah-mudahan bisa kita jawab di dalam pembahasan kita pada hari ini. Saat rent the car, maksudnya bukan rental mobil, tulisannya René Descartes, tapi bacanya adalah rent the car. Dia merupakan seorang filsuf ternama dari Prancis. Saat dia mengungkapkan kata yang begitu mendunia, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Mungkin dia juga belum tahu ada pohon pikiran dan buah pikiran. Dia hanya menyadari bahwa manusia punya keunggulan di otaknya. Kalau manusia tidak mau menggunakan otaknya, sama saja dia tidak ada atau dia bukan manusia. Anda tentu tidak mau disebut bukan manusia, bukan? Dan pasti Anda ingin disebut sebagai seorang manusia. Maka gunakanlah otak Anda. Ketika sang bapa relativitas Albert Einstein mengungkapkan insanity is doing the same thing over and over but expecting different result, artinya kesintingan atau kegilaan itu adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Tidak mungkin terjadi, bukan? Kalau yang dilakukan sama, ya hasilnya akan sama saja. Jadi saat itu sebenarnya beliau mulai menyentuh dahan dan ranting berpikir. Bila kita menyaksikan bagaimana beliau memikirkan apa yang orang lain pikirkan dan lakukan, atau apa yang orang lain bahkan tidak pikirkan sehingga melakukan hal sinting yang disebut insanity, maka itu adalah tanda atau ciri bahwa beliau sudah mampu berpikir di luar buah pikiran yang dia dapat, tetapi berpikir sebagai sebuah pohon pikiran. Bila Anda masih bingung untuk memahami apa itu pohon pikiran dan buah pikiran, bayangkan saja sebuah pohon yang bisa berbuah. Misalkan pohon apel atau mangga, pohon apel akan berbuah apel. Dan nenek-nenek juga tahu. Namun fokusnya bukan di situ. Bukan apakah seseorang tahu atau tidak tahu. Pohon apel bisa merekayasa buah apel seperti apa yang akan dihasilkan. Buah apel tinggal makan. As it is. Seperti begitulah apa adanya. Masih bingung? Itulah ciri radikator. Bisa dan sering bikin bingung. Suka bikin bingung, tapi tidak masalah. Di balik kebingungan itu ada pelajaran yang hebat. Dan mohon maaf juga bila Anda tidak atau belum melihat sebab, kesamaan maupun perbedaan di antara kedua pertanyaan saya tersebut. Di antara pohon pikiran dan buah pikiran itu nggak apa-apa. Karena semua butuh proses. Saya jadi teringat candaan atau joke beberapa tahun yang lalu. Konon tahun 2120 ada pameran dan bazar otak. Saat itu teknologi sudah sangat canggih. Kalau sekarang ada teknologi bayi tabung, transplantasi jantung. Tahun 2120 nanti sudah bisa dilakukan transplantasi otak. Dan di pameran tersebut dipajanglah otak dari berbagai negara. Otak Amerika sebagai negara maju ternyata dibanderol seharga $10.000. Dua bot di sebelahnya ternyata otak dari orang Jepang, dipajang dengan tarif $25.000. Di lorong di belakangnya ada bot Tiongkok menawarkan otak senilai $50.000. Mungkin otak orang Tiongkok dianggap begitu canggih. Dia bisa membuat apapun dalam waktu singkat, baik tiruan maupun modifikasi dan kreasi baru. Nah, seorang yang merasa perlu transplantasi otak, namun keuangannya terbatas, mencari otak yang paling murah. Dia pikir, otak orang Indonesia mungkin lebih murah. Yang penting saya punya otak. Akhirnya dia mencari booth Indonesia. Ternyata dia kaget
karena di sana tercantum tarif $1 juta. Dalam kebingungannya, dia bertanya sama penjaga kaunternya, kenapa otak Indonesia begitu mahal? Padahal bukankah negara Indonesia bukan negara maju? Petugas booth tadi dengan bersemangat menjawab bahwa otak ini masih fresh, hampir tidak pernah digunakan untuk berpikir. Nah, ketika mendengar joke tersebut, sebagai orang Indonesia saya merasa tersinggung. Namun tidak dapat berbuat apa-apa. Kita seringkali memang malas berpikir. Cogito ergo sum, berpikir maka kamu ada. Nggak berpikir berarti kamu tiada. Berarti kamu tidak bermakna apa-apa. Ada atau tidak ada bedanya. Maukah Anda jadi orang seperti itu? Tentu tidak, bukan? Sebegitunyakah citra orang Indonesia? Mudah-mudahan hal tersebut hanya ada di dalam joke. Saya tersinggung dengan materi joke tersebut karena banyak orang Indonesia hebat. Habibie salah satunya, salah dua, salah tiga, hingga salah seribunya bertebaran di berbagai instansi mentereng di berbagai belahan dunia. Ratusan, mungkin bahkan ribuan medali Olimpiade Sains, Olimpiade Matematika, Olimpiade Biologi, Olimpiade Fisika, Olimpiade Kimia diraih oleh anak-anak cerdas Indonesia. Kalau kemudian belum membuat Indonesia menjadi negara maju, masalahnya berbeda. Bukan ketidakmampuan berpikir, melainkan ada di dalam keserakahan terhadap dunia. Takut miskin, takut hilang jabatan, takut tidak populer, akhirnya mengikuti sistem korup dan rusak yang merusak kecerdasannya. Sehingga sila pertama Pancasila di dalam otak mereka sudah dirombak menjadi keuangan yang maha kuasa. Seolah-olah uang adalah segalanya. Nah, mudah-mudahan dari joke tersebut kita justru bisa memetik pelajaran bagaimana para pejabat dan petugas partai kehilangan kemampuan berpikirnya, sekedar mengikuti buah pikiran kebanyakan. Kalau pikiran yang dipetik itu adalah dari pohon korup, pohon yang busuk, maka buahnya pun akan buah busuk. Mari kita bangun diri kita agar kita punya pohon pikiran yang akan melahirkan perubahan-perubahan yang besar, yang benar, yang lurus, yang dapat memberikan kebaikan kepada orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Lalu, bagaimana caranya agar kita punya pohon pikiran, bukan sekadar buah pikiran? Anda tentu tahu apa yang dilakukan oleh seorang petani bila ingin menumbuhkan sebuah pohon. Yang pertama adalah menyiapkan lahan tentunya. Singkirkan hal-hal yang dapat mengganggu proses penanaman dan pertumbuhan. Gulma, hama, penyiapan lahan, pemupukan organik, penggemburan tanah. Ingat, pemupukan kimiawi justru dapat merusak dalam jangka panjang, maka harus dihindari. Setelah lahan siap, barulah kita menanam benih unggul. Benih terbaik yang dapat memberikan hasil terbaik. Apakah lantas tugas selesai? Tentu tidak, bukan? Anda perlu menyirami dan memupuk agar kebutuhan tanaman akan makanan dapat terpenuhi. Anda perlu juga untuk menyingkirkan hama, gulma, parasit, atau apapun yang dapat mengganggu pertumbuhan. Perlu kesabaran jangka panjang sampai dapat memanen dan memetik hasilnya. Demikian juga dengan pohon pikiran. Pohon pikiran tidak dapat tumbuh di lahan yang penuh virus, bakteri, dan penyakit-penyakit pikiran. Ini harus disingkirkan dan dibersihkan agar pohon pikiran kelak bisa tumbuh dengan baik dan sehat. Sering-seringlah kita beristighfar. Istighfar itu berasal dari dua kata, isti yang artinya memohon dan gofaro yang artinya penghapusan atau pembersihan. Jadi istighfar itu adalah sebuah proses untuk penyingkiran virus, bakteri, dan kuman penyakit pikiran. Lakukan istighfar dengan penuh kesadaran. Insya Allah inilah proses terbaik untuk melakukan pembersihan dan penyiapan lahan agar tumbuh pohon pikiran Anda yang sehat, kuat, kokoh, dan terus berkembang menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Lebih baik lagi bila Anda dapat melakukan sajidul istighfar juga dengan penuh kesadaran. Tanpa kesadaran, kekuatan pembersihannya tidak akan signifikan. Kesadaran adalah powernya. Dengan kesadaran, sebuah doa kecil bisa berkekuatan dahsyat. Silahkan coba sendiri. Permintaan sekecil apapun insya Allah Anda akan dapat menyadari kekuatan dari doa kita, dari doa Anda.
Itulah mengapa doa disebut sebagai senjata bagi orang yang beriman dan doa adalah induknya ibadah. Selain istighfar, menjaga wudhu adalah bentuk lain dari penyiapan lahan pohon pikiran yang sehat. Ketahuilah, wudhu bukan sekedar syarat untuk sholat. Wudhu adalah sebuah ibadah yang akan membuat diri kita, jiwa kita, hati kita, dan pikiran kita terbentengi dari penyakit virus dan bakteri pikiran. Dalam bahasa agama disebut setan atau syaitan. Ketika pikiran dan hati kita terbentengi dengan wudhu yang benar, maka saat itulah setan akan menemukan kesulitan untuk yuwaswisu fi sudurinnas. Sulit untuk menggoda, membisiki, mengompori, atau menerbangkan virus penyakit hati maupun kuman penyakit pikiran. Dengan istighfar dan wudhu, upaya Anda melakukan penyiapan lahan akan efektif. Setelah itu, tugas Anda adalah menanam benih. Di mana kita bisa membenih dan mendapatkan benihnya? Benih untuk lahan ahsani takwim tentunya harus takwim. Artinya unggul, terbaik, dan sempurna juga. Dan diciptakan oleh pencipta yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Al-Quran. Jadi kita bisa melihat bahwa Al-Quran adalah hudan. Artinya adalah berupa program, petunjuk, penuntun, atau imam, pengarah, pemimpin, pemberi teladan, dan nuron, cahaya, penerang, penjelas. Sebagaimana doa yang kita lantunkan, walaupun sangat disayangkan doa itu sering disebut sebagai doa setelah membaca Al-Quran. Padahal sebaiknya dan sejatinya doa itu akan lebih powerful dan lebih bermakna secara kuat bila dilantunkan sebelum membaca Al-Quran. Agar pada saat proses membaca itu dilakukan, Anda sudah dibimbing, sudah diberi energi, sudah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara menanam benih Al-Quran di otak kita agar kita dapat menumbuhkan pohon pikiran? Nah, ini penting untuk kita tahu, kita sadari, dan kita pahami. Penyiapan lahan terakhir atau awal dari penyiapan benih adalah proses yang disebut sebagai alif lam mim. Apa itu alif lam mim? Anda mungkin sering menemukan di dalam Al-Quran terjemah sebagai hanya Allah yang mengetahui artinya. Sekilas kita membaca kalimat terjemah tersebut, kita cenderung bersikap, ya udah, abaikan aja. Toh hanya Allah yang tahu artinya, berarti kita nggak mungkin tahu. Para penafsir dan penerjemah Al-Quran saja tidak tahu artinya, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Betul tidak? Jawabannya bisa betul dan bisa tidak. Kok bisa begitu? Betul, memang hanya Allah yang paling tahu dan paling memahami artinya. Tapi tidak betul bila sikap Anda adalah mengabaikannya. Mengapa? Ya karena Allah sendiri dari awal sudah menyampaikan, bacalah. Iqra, dengan menghadirkan peran serta dan sifat Rabbmu yang telah menciptakan al-insan, manusia, dari alaq segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang paling mulia. Iqra wa rabbukal akram, yang mengajari manusia dengan kalam. Allazi allama bil qalam, ilmu pengetahuan. Mengajari manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Allamal insana ma lam ya'lam. Lihatlah, tidakkah surat Al-Alaq itu terkait dan terhubung dengan penjelasan alif lam mim? Sangat-sangat relevan. Kita boleh tidak tahu tentang suatu hal, tapi kita tidak boleh tinggal diam. Kita tidak boleh abai. Kita tidak boleh cuek dan tidak mau tahu. Kita bisa mencari tahu dan meminta diberitahu, bahkan diajari oleh yang maha tahu. Dan Al-Quran adalah pohon tahu itu. Al-Quran adalah bibit benih tahu itu. Dan pastilah Al-Quran merupakan bibit benih unggul dan terbaik untuk ditanam di pohon pikiran kita. Sekali lagi pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Kembalilah ke alif lam mim. Inilah kuncinya, inilah rahasianya, inilah caranya. Alif lam mim adalah sikap yang harus kita pegang teguh, karena alif lam mim adalah sikap yang dipegang teguh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyampaikan risalah. Perhatikan ayat-ayat sebagai berikut. Di dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 19, Allah berkalam, katakanlah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberikan peringatan kepadamu. Atau di ayat ke-50, surat 6 Al-An'am ayat 50.
Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Mari kita lihat juga surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 203. Sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Rabbku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti nyata dari Rabb kalian, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Itulah sikap Alif Lam Mim yang merupakan sikap terbaik untuk menanam pohon pikiran. Singkirkan gulma, singkirkan semua virus, bakteri, kuman, hama, atau apapun namanya dari lahan pikiran dan hati kita. Cara ini tidak mudah, mengingat virus dan teman-temannya itu sudah tertanam di otak kita sejak kita mengenal yang namanya sekolah. Bahkan sebelumnya ketika mulai diajari oleh orang tua kita dan orang-orang di sekitar kita. Semakin tinggi kita belajar, semakin sulit kita menyingkirkan virus-virus itu. Penguatan virus dan benih buah pikiran diperkuat saat di perguruan tinggi. Ketika kita diajari dua metodologi penelitian, kualitatif dan kuantitatif. Kedua metode ini dianggap kebenaran ilmiah, sehingga di luar kedua metode tersebut adalah tidak benar dan tidak ilmiah. Apakah itu benar? Tentu saja salah besar. Einstein, Newton, Archimedes tidak menggunakan kedua metode itu. Betul apa tidak? Einstein tidak sedang melakukan penelitian pakai statistik dan lain-lain. Tapi Einstein menghayal bahwa dia menaiki kendaraan cahaya saat menemukan teori relativitas yang begitu menghebohkan. Newton tidak sedang ada di laboratorium, tapi sedang duduk di bawah pohon saat ada sebuah apel terjatuh dan menginspirasi lahirnya hukum gravitasi. Dan Archimedes juga tidak sedang ada di laboratorium. Dia sedang duduk di bathtub sambil mandi dengan boneka bebeknya saat kemudian dia berteriak Eureka dan akhirnya mencetuskan hukum Archimedes. Muhammad Yunus yang dekan Fakultas Ekonomi Universitas Chittagong akhirnya membuang teori-teori ekonomi yang diajarkannya saat menyaksikan di stasiun dan terminal begitu banyak orang miskin hanya berbarut kulit dan tulang. Akhirnya lahirlah Grameen Bank yang fenomenal. Bukan dari teori ekonomi di kampusnya, bukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Teori relativitas, hukum gravitasi, hukum Archimedes dan Grameen Bank adalah contoh-contoh nyata buah pikiran para penemu yang memiliki pohon pikiran. Mereka tidak mengikuti jejak buah pikir, tapi mereka menemukan pohon pikiran sendiri. Cirinya mudah, berbeda dengan pemikiran lain di zamannya. Pohon pikiran adalah ciri utama para penemu. Para penemu muslim seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Az-Zahrawi, Ibnul Haytham, atau penemu kontemporer seperti Jeff Bezos Amazon, Bill Gates Microsoft, Mark Zuckerberg, atau Larry Page dan Sergey Brin dari Google, serta banyak lagi para penemu adalah orang-orang yang memiliki pohon pikiran dan mereka tidak mendapatkannya lewat metode kualitatif dan kuantitatif. Apakah mereka tidak benar? Apakah mereka tidak ilmiah? Mungkin kita tidak menyadarinya, tetapi mereka, para penemu, punya pohon pikiran. Para pengikut hanya punya buah pikir dari pohon pikiran yang dimiliki oleh orang lain. Ketika kita hanya bisa menggunakan Google, ketika kita diatur-atur oleh Google, siapa yang paling berhak untuk mendapatkan halaman 1 di Google, itu adalah hasil dari buah pikiran pembuat Google. Jadi kita hanya mengikuti saja apa-apa yang dimaui oleh orang-orang yang memiliki pohon pikiran. Saudaraku, marilah kita membaca Al-Quran, tidak hanya hurufnya, bacalah rasanya. Bacalah energinya dan bacalah aliran taunya. Baca tidak hanya tulisannya, tapi suaranya, gambarnya, citranya. Ya, benar, Anda bisa memutar audio Al-Quran dan rasakan getaran yang dipancarkan dari frekuensi suara yang akan menggetarkan gelombang otak kita. Yakinlah bahwa ini lebih hebat, lebih dahsyat daripada musik klasik, apalagi dari musik rock atau musik cadas yang bahkan dapat merusak otak dan pikiran Anda. Bacalah Al-Quran dengan seluruh sel, bahkan DNA di tubuh Anda. Insya Allah Anda akan mendapatkan hasil yang berbeda.
Dan bacalah Al-Quran sebagai ayat kauliyah yang akan membantu Anda untuk membaca ayat-ayat kauniyah. Ayat kauliyah di dalam Al-Quran memuat 6.236 ayat. Dan ini sangat cukup dan lebih dari cukup bagi Anda untuk bisa membaca ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini. Untuk meneliti ada apa di balik gunung, di dalam bumi, atau di luar angkasa sekalipun, semuanya bisa dibaca, semuanya bisa dipelajari, semuanya bisa diperdalam dengan adanya 6.236 ayat kauliyah. Kuncinya adalah alif lam mim. Biarkan Al-Quran membacakan dirinya kepada kita, biarkan Al-Quran memandu diri kita untuk membaca semua ayat yang Allah perlihatkan kepada kita di alam semesta ini. Di seluruh tempat, di sepanjang waktu, jadikan Al-Quran sebagai pemandu untuk kita membaca ayat-ayat kauniyah. Marilah jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Saudaraku, yakinlah bahwa kita adalah asmat. Saya maaf Pak. Dan yakinlah kondisi asmat senantiasa terjadi 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Anda sadar atau tidak, asmat akan terjadi. Allah tidak pernah berhenti. Allah selalu mengamati, mendampingi, memelihara, merahmati, mengingatkan, mengajari Anda terus. Dengan asmat, Anda berpeluang memiliki pohon pikiran. Tidak sekedar ikut-ikutan berpikir, mengikuti buah pikiran orang lain, apalagi tidak paham dan tidak sadar sedang digiring oleh pikiran orang lain yang sengaja mau membuat berada di dalam kegelapan, kebodohan, dan kesesatan, membuat Anda kehilangan akal sehat. Ingatlah selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita membaca. Bacalah setiap kejadian, bacalah maka Anda ada. Bacalah, maka Anda memiliki kemampuan hebat dan dahsyat. Allah ingin Anda pintar dan cerdas, maka persiapkanlah lahan untuk pohon pikiran terbaik Anda. Tanamlah benih pikiran terbaik Anda, lalu rawatlah, sirami, dan pupuk pohon pikiran terbaik Anda. Singkirkan virus, singkirkan kuman, bakteri, gulma, hama, dan semua penyakit yang dapat merusak pikiran terbaik Anda. Anda insya Allah memiliki pohon pikiran, maka Anda membuktikan bahwa diri Anda ada. Allahu Akbar.